Sejak zaman dulu, Indonesia selalu menarik perhatian dunia. Selain karena tanahnya yang subur, alam yang indah, dan masyarakatnya yang ramah, di Indonesia juga tersimpan banyak cerita masa lalu dan sejarah, yang bahkan beberapa di antaranya masih menjadi misteri hingga saat ini. Tak jarang misteri-misteri itu merujuk kepada asal-usul dan identitas peradaban bangsa Indonesia. Salah satunya ada di situs Megalitikum Gunung Padang. Benarkah situs ini lebih tua dari piramida Giza yang ada di Mesir? Kita akan bahas di Reportase Budaya bersama saya, Ujang Hasanuddin. Situs ini sudah resmi menjadi cagar budaya nasional sejak tahun 1998 melalui SK Mendikbud nomor 139/Masehi/1998 tentang penetapan situs wilayah Jawa Barat pada tanggal 16 Juni 1998 sebagai situs megalitik yang menempati area seluas 3094,59 meter persegi. Dan sejak tahun itu pula situs ini sudah menjadi objek penelitian yang sangat menarik. Berbagai penelitian dilakukan yang kemudian memunculkan banyak penemuan dan teori-teori yang berkembang di masyarakat. Dilansir dari website arkanas.mendikbud.go.id, pada tahun 2012, sekelompok peneliti mengatasnamakan Tim Terpadu Riset Mandiri bentukan staf khusus Presiden SBY, Andi Arief, melakukan penelitian terhadap Gunung Padang, dan mereka menyatakan bahwa bagian atas dengan menhir merupakan peradaban sederhana yang hanya menata ulang reruntuhan batuan yang sudah ada, yang kemungkinan berusia sekitar 500-100 tahun sebelum Masehi. Dan kemudian dinyatakan juga beberapa meter di bawahnya ada batu-batu kolom yang tersusun rapi, yang diisi atau terbungkus semen yang diperkirakan berasal dari peradaban yang berusia sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Artinya, ini lebih tua dari piramida Giza yang ada di Mesir, yang hanya berusia 4.500 tahun sebelum Masehi. Dan lebih mencengangkan lagi, semakin melihat ke bawah, bahkan ada struktur bangunan yang lebih tua, yaitu berusia sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan diperkirakan ada peninggalan yang lebih tua lagi dari itu. Hal ini diperkuat dengan adanya kujang batu maupun mata uang atau koin perunggu yang ditemukan pada kedalaman 11 meter. Dan mereka mengklaim bahwa seluruh bukit dengan tinggi 100 meter atau paling tidak sepertiga dari puncak bukit merupakan suatu situs. Namun di sisi lain, pernyataan yang disampaikan oleh Tim Terpadu Riset Mandiri justru menuai kontroversi, di mana para pakar arkeologi dari Pusat Arkeologi Nasional maupun arkeolog dari berbagai pihak dan pakar-pakar geologi memiliki pendapat yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut perlu dikaji ulang karena temuan artefak yang ditemukan belum cukup untuk menjadi bukti bahwa itu berasal dari peradaban budaya yang cukup tua. Batuan yang berada di lapisan dalam pun bisa saja memang merupakan batuan purba yang terbentuk secara alamiah, bukan merupakan hasil karya dari suatu peradaban, dan banyak yang lain yang menurut mereka perlu dikaji ulang. Sekarang saya sudah berada di lokasi situs Megalitikum Gunung Padang. Tepatnya lokasi ini berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Berjarak sekitar 50 km dari pusat kota, kita sudah bisa sampai di lokasi ini, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Bagian utama Gunung Padang terdiri dari 5 teras. Untuk menuju ke sana, kita harus menaiki tangga yang cukup tinggi. Sekarang kita sudah sampai di teras pertama. Teras pertama memiliki dimensi yang paling besar dari keempat teras lainnya. Bagian tengah teras sering disebut masyarakat sebagai Bukit Masigit, karena susunan batunya tersusun sedemikian rupa seperti membentuk kubah masjid. Di teras ini ada juga batu yang menghasilkan suara saat diketuk, sehingga biasa disebut dengan batu musik. Dan yang terakhir, ada susunan batu yang membentuk ruangan yang biasa disebut aula teras. Teras kedua disebut dengan mahkota dunia. Hal menarik di teras ini, ada batu kursi yang menurut mitos dipercaya sebagai tempat duduk Prabu Siliwangi yang merupakan raja pertama yang memimpin kerajaan Pajajaran. Kemudian di teras 3 ada batu-batu yang cukup menarik perhatian, karena pada batu tersebut ada goresan yang membentuk senjata tradisional Jawa Barat, yaitu kujang. Selain itu, ada juga tapak maung yang terdapat pada salah satu batu lainnya. Mungkinkah memang terbentuk secara alami, atau pada masa itu memang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu? Masih menjadi pertanyaan. Kemudian di teras 4 ada satu batu yang seperti dikelilingi batu-batu lain. Batu ini disebut batu Kanuragan.
Dan menurut mitos setempat, apabila seseorang berhasil mengangkat batu tersebut, maka keinginannya dapat terwujudkan. Namun, menurut salah satu pengelola, mitos itu justru menyesatkan. Sedangkan pada teras 5 ada susunan batu yang disebut warga sekitar sebagai singgasana raja, lokasi yang dipercaya sebagai tempat untuk mencapai kesempurnaan hidup dan digunakan sebagai tempat perenungan dari semua teras yang ada. Selain itu, apabila seluruh Bukit Gunung Padang memang merupakan sebuah situs, maka situs tersebut akan memiliki luas 20 kali lebih besar dibandingkan dengan Candi Borobudur. Bagian utama atau bagian paling atas Gunung Padang yang berdasarkan penelitian dikatakan kemungkinan besar memang merupakan hasil karya manusia pun masih menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana cara membangun dan mengangkut batu-batu tersebut sehingga ada di atas Bukit Gunung Padang. Artinya, hal ini juga menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa kita yang sudah membuat bangunan tersebut pada masa itu adalah manusia dengan peradaban yang tinggi akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rentetan misteri terus menyeruak ke permukaan. Apabila memang terbukti peradaban tertua berasal dari Gunung Padang, maka artinya sejarah kehidupan manusia yang sudah dipercaya selama ratusan tahun akan mengalami banyak perubahan. Mungkinkah hal tersebut akan benar-benar terjadi? Yang pasti sampai saat ini masih belum terpecahkan. Selain situs Gunung Padang ini, tentunya masih banyak lagi situs-situs dan peninggalan budaya yang berharga lainnya tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Sehingga sudah sepantasnya kita semua turut serta dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang juga menjadi penguat identitas bangsa tersebut. Informasi itu menjadi penutup video reportase di video kali ini. Saya Ujang Hasanuddin melaporkan dari lokasi Cagar Budaya.